Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim mubarik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur pada Allah yang sudah menyediakan dirinya turun di tengah malam untuk menjawab doa-doa mereka yang kemudian bermunajat di malam hari. Allah turun, ya, kata Rasulullah, di pertengahan malam, di 2/3 malam, dan di 1/3 malam. Kemudian Allah bertanya kepada hamba-hambanya, siapa yang ingin kemuliaan? Qum, bangun, qumil laila, bangun. Nanti aku akan berikan kemuliaan. Siapa yang ingin kebahagiaan, siapa yang ingin kekayaan, siapa yang ingin pertolongan, siapa yang ingin bantuan, siapa yang menginginkan diriku, kata Allah, bangun, maka aku akan berikan itu semua yang kalian inginkan. Kita pada hari ini mencoba mengkaji surah Al-Muzammil, surah yang menjadi salah satu surah kesenangan Ustaz. Surah Al-Muzammil surah keberapa? Ke-73. Sudah dibuka semua? Ayo mari kita baca dulu bareng-bareng supaya barokah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ayo. Ya ayyuhal muzammil, qumil laila illa qalila, nisfahu aw inqus minhu qalila, أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا Ini ayat-ayat ini yang menemani Ustadz ketika Ustadz hidup di dalam kamar tahanan, ketika Ustadz hidup di dalam pelarian, ketika Ustadz hidup di dalam suasana penuh dengan tekanan, punya utang banyak, jauh dari keluarga, kepengen ngumpul sama orang tua, pengen ngelihat adik. Ini ayat yang dibaca. Satu baris ini, ya, Rabbul Masyriqi wal Maghrib. Ustadz tahu bahwa Ustadz akan datang kepada siapa? Kepada Tuhannya Barat dan Timur. La ilaha illahu, tidak ada lagi Tuhan selain Allah. Fattakhidhu wakila. Allah menyuruh kita mengambil dia sebagai pelindung kita, sebagai penolong kita. Jadi Ustadz tahu dengan persis kalau Ustadz datang ke Allah, maka Allah akan bersedia menjadi wakil kita. Subhanallah. Kebetulan ada sepasang suami istri, ya, yang kemudian mendapat berkah dari ayat ini
dari isinya ayat ini, yaitu tentang salat malam. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang-orang yang berselimut. Selimut apa? Selimut apa aja? Selimut bodoh, susah banget nih hati, bebel otak, nggak nerima pelajaran seberapapun kita gigihnya. Ya ayyuhal muzammil, buang tuh kekotoran hati, buang tuh kebekuan otak, dengan sholat malam. Qumil laila illa qalila, bangun kalau bisa sepanjang malam, tapi kalau tidak bisa illa qalila, sedikit nggak apa-apa. Nisfahu, setengahnya, awingkus minhu qalila, atau lebih sedikit daripada setengah. Auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila, tambahin tuh bangun malamnya kalian semua membaca Al-Quran dengan tartil. Anak-anakku yang dirahmati Allah, para santri, sebenarnya cita-cita mendirikan pesantren Al-Quran ini, ayat ini, insya Allah bukan berarti kita membanding-bandingkan antara pesantren Quran dengan pesantren yang bukan Quran. Di sini bedanya. Kalau pesantren Al-Quran, dia bangunnya dari 2:30 jam 3. Kemudian dia tartilin tuh Quran karena ada setoran ba'da subuh. Alhamdulillah tradisi itu berjalan dengan sangat baik. Fid darain, di dalam 2 Darul Quran, di Bulak Santri wa imma fi Ketapang. Tradisi ini mari kita sama-sama jaga. Sebab si security yang akan kita ceritakan yang mendapatkan berkah bangun malam, itu cuma 7 hari ngejejak sholat malam. Hasilnya kayak gitu. Bagaimana kita yang kemudian 6 tahun berturut-turut saban malam, kemudian memelihara sholat malam dan ngapal Quran, Masya Allah. Jadi pada satu masa, istrinya si security ini ngadu sama suaminya dalam posisi hamil tua, bunting 9 bulan, tinggal berapa hari lagi melahirkan. Apa kata si istri? Bang, ini anak yang ketiga nih. Kalau anak ini lahir, di mana tempatnya nih? Si suami, si security sadar, rupanya mereka punya rumah kecil banget. Rumah mereka kira-kira beberapa tahun yang lalu cuman kontrakan petak. Kalian tahu mertua Ustadz ya, meredokkan rumahnya untuk dihuni oleh kalian semua. Santri-santri putri itu rumah aslinya itu rumah mertuanya Ustadz. Rumah keluarga mertuanya Ustadz. Mertua Ustadz dan keluarganya redok. Ya. Adik-adiknya Ustadz, anak-anaknya mertua tuh redok. Dia pindah ke rumah kontrakan. Yang di situ tidak ada AC, tidak ada shower, jauh lebih jelek. Dan bukan jauh lebih jelek, memang jelek dibandingkan dengan asrama putri, itu jauh sekali. Lah, rumahnya mertua yang sekarang itu ngontrak. Kontrakannya itu kira-kira 300.000 sampai 400.000 sebulan. Itu kayak gitu tuh, kontrakan yang 300.000 aja kayak gitu. Lubang angin dikit, jendelanya begitu, nggak ada apa-apa. Lah si security itu sewaannya 75 sebulan, 75.000 sebulan. Bayangin kayak apa kecilnya. Dia kamar cuma satu, di kamar itulah si security ini tidur beserta istrinya. Ustadz, tadi katanya ada 2 anaknya yang lagi dibuntingin nih, anak yang ketiga. Lah 2 anaknya tidur di mana? Kalau bukan di rumah, kalau bukan di kamar dia. Memang gak bakal muat. Makanya anak yang 2 itu tidurnya di ruang tamu. Jadi ruang tamu tuh kalau malam dia angkat-angkatin tuh kursinya. Kebayang ya kira-kira? Kebayang gak? Kursinya diangkat-angkatin sehingga ada sedikit untuk naruh tikar. Nah disitulah anaknya 2 tidur. Kalau malam sebenarnya itu tempat motor, tapi motor diingserin di lorong, ya. Masih di ruang tamu supaya apa? Supaya nggak hilang nih motor kalau ditaruh di luar. Makanya ditaruhnya di dalam. Timbul kemudian perkara ketika kemudian anaknya ini lahir yang ketiga.
Di mana ini naroknya? Di kamar dia itu, di kamar utama, itu cuman ada satu, ruas kosong seukuran karpet nih. Nah disitulah kemudian dia sholat. Perantai dia sholat. Keluar dikit dari kamarnya itu lorong yang nyambung ke kamar mandi sama dapur. Paham? Kebayang kira-kira ini jenis rumah ini kayak apa? Ini cuman kontrakan yang 75.000. Kayaknya nggak pantas nih kita mengeluh. Sebab ada hamba Allah yang begini hidupnya dan menerima. Menerima sekali. Cuman, dia cuma pengen berdoa sama Allah supaya dapat rumah yang bagusan dikit. Dari yang 75 sebulan, dia cerita begitu, paling nggak jadi yang pego dah. Atau jadi yang 200-an sebulan. Agak gedean dikit. Lah si istri tidak minta duit itu sama si suami karena sadar si suami nggak bakalan punya duit. Apa kata si istri? Bang, kita sholat malam yuk. Kita tahajud yuk. Ini anak dikit lagi keluar. Kalau kita belum dapat tempat yang lebih bagus, ini anak mau ditaruh di mana? Abang gak usah repot, nanti saya aja yang berdoa, abang tinggal ngaminin doang. Begitu nih, kata istrinya. Sadar nih si suami bahwa dia tidak pernah memberikan apa-apa ke si istri, yang sifatnya itu materi. Dia iyain, baiklah. Ntar gue pulang agak sorean, biar gue bisa tidur sorean, biar gue bisa bangun malam, ngaminin lu punya doa. Begitu nih kata si suami. Sesuai dengan kesepakatan, si suami pulang sore, tidur sore, bangun nih di pagi hari. Tapi siapa yang duluan bangun? Rupanya yang duluan bangun si istri. Si istri bangun, ya. Ketika ngelihat si suami masih tidur, dia nggak tega. Dia ngambil wudhu duluan. Kemudian dia sholat duluan. Ketika sholat, dia lihat si suami masih tidur, dia ngaji, dikencengin ngajinya, supaya si suami bangun. Ternyata si suami nggak bangun. Kemudian dia towel sama dia. Di towel dia berdoa. Berdoanya kencang benar. Ya Allah, ini suami saya kasih tahu supaya dia bangun malam. Ngaminin doa saya. Engkau lihat dia masih tidur tuh. Pokoknya si suami itu didoain. Akhirnya doa, karena didoain lalu panas di kuping si suami. Bangun. Dia lihat bininya udah di atas sejadah, udah pakai mukena. Nah dia dengerin tuh doa istrinya. Ya Allah, anak saya yang ketiga ini bakalan lahir. Kalau ini anak lahir tempatnya nggak ada. Tolong ya Allah, mudah-mudahan Engkau memberikan rezeki yang banyak kepada suami saya supaya kami bisa pindah rumah ke rumah yang kamarnya 2. Mintanya nggak macam-macam. Cuma pindah ke rumah yang kamarnya 2, yang 150 atau 200. Si suami ya nggak bilang apa-apa. Cuman satu kata 3 kali ngomong. Apa kata si suami? Amin. 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 Si istri nyaut. Bang, kok cuman amin doang? Kata si suami, kan lo tadi yang ngomong. Tugas gue mah cuman ngaminin doang. Ya udah. Amin. 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 Ditambah lagi si suami tidak jadi imam, dia jadi makmum. Lihat cerita tadi, dengar cerita tadi. Rumahnya tuh tinggal satu ruas karpet. Jadi nggak mungkin dia begini. Nggak mungkin tuh begitu tuh. Kalau ada salah satu yang udah di depan, pasti yang satu di belakang. Tinggal ngamin doang. Hari keberapa tuh? Hari pertama, malam pertama. Ustadz bilang ketika off tadi bahwa ini security ini ketika dia 7 hari ngejejak sholat malam, ternyata dia punya rumah mewah di hari yang ke-7. Ini dahsyat nih cerita. Ini Menteri Perumahan Rakyat mesti belajar dari cerita ini supaya nggak susah buat orang-orang punya rumah mewah. Gampang. Buktinya si security bisa. 7 malam dia ngejejak sholat malam, malam yang ke-7-nya dapat rumah. Rumah yang jauh melebihi dari apa yang dia minta sama Allah Tuhannya. Wadhkurisma rabbika watabattal ilaihi tabtila. Sebut nama Tuhanmu dengan sebenar-benarnya penyebutan
Rabbul masyriqi wal maghribi, dialah Allah, Tuhan yang kamu sembah itu di malam hari adalah Tuhan yang memiliki barat dan timur. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan selain Dia. Fattakhidhu wakila, ambil Dia sebagai wakil. Hari besoknya kebetulan dinas malam. Si security kan udah janji nih nemenin si istri bangun malam dan ngaminin doanya sampai nanti melahirkan. Supaya apa? Supaya dia bisa punya rezeki ketika anak ini lahir. Tapi jadi masalah nih di hari kedua. Apa yang jadi masalah? Ternyata si security ini dinas malam besoknya. Kalau dinas malam kan berarti nggak bisa nih, nggak bisa tahajud. Tahajud kan kudu tidur dulu. Akhirnya dia pamit sama pimpinannya. Saya pamit sampai istri saya melahirkan, saya nggak bisa dinas malam. Ditanya sama komandannya, kenapa begitu? Habis istri saya punya permintaan supaya saya bisa nemenin dia bangun malam, saban malam sampai dia melahirkan. Dia ceritain dah tuh, istrinya punya kepengen punya rumah yang lebih baik. Kata istrinya satu-satunya cara cuma lewat doa. Dan doa yang mustajabah itu adalah doa yang dipanjatkan kepada Allah habis sholat malam. Wah, komandannya ngedenger itu nggak tega kalau nggak ngiyain. Apa kata si komandan? Iya dah, sampai melahirkan nanti silakan Anda tidak dinas malam. Tapi nanti setelah anak Anda lahir, Anda dinas seperti biasa lagi. Siap dan. Mulailah kemudian hari-hari berikutnya dia salat malam tuh, karena bisa pulang sore. Hari kedua masih telat. Malam Senin tuh kejadiannya yang pertama. Yang kedua malam Selasa masih telat dia. Masih duluan istrinya bangun. Malam ketiga masih telat, masih duluan istrinya bangun. Malam berapa tuh? Malam Rebo ya, malam Senin, malam Selasa, malam Rebo. Hari keempat, ya, malam Kamis. Ternyata masih juga istrinya nih yang bangun duluan. Si suami udah tinggal amin, amin, amin. Alhamdulillah, hari Kamis paginya mulai nih doanya terjawab. Cepat sekali nih. Dia sholat kan hari Minggu ya, malam Senin kan. Malam Senin, malam Selasa, malam Rebo. Malam Kamis, baru 4 malam. Hari Kamisnya Allah ngasih jawaban sama dia. Ustadz bilang berapa hari tuh? 7 hari. Ini belum 7 hari nih. Tapi hari Kamisnya udah datang nih jawaban. Berupa apa jawabannya? Adiknya si security datang. Perempuan. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Pagi-pagi nih. Ada apa dek? Empok mana bang? Empok lagi ke pasar. Saya mau minta tolong sama abang nih. Minta tolong apa? Kata si security. Begini bang, saya kan udah gak punya laki. Laki saya mati, meninggal dunia, ninggalin 2 anak. Kalau saya nggak nyari duit, ini anak nggak bakalan makan. Terus mau nyari di mana lo? Ini ada tawaran pergi ke Arab Saudi, jadi TKW, tenaga kerja wanita. Alhamdulillah saya diterima bang. Minggu besok insya Allah berangkat ke Surabaya untuk ikut pelatihan. Kira-kira sebulan lagi berangkat ke Arab. Terus apa yang bisa gue bantu? Duit mah gue gak punya. Iya bang, bukan duit. Saya cuma mau minta tolong. Anak saya yang 2, tolong abang yang jaga. Anak saya yang 2, tolong abang yang jaga. Saya titip nih anak yang 2 di rumah abang. Coba tuh. Doanya dikabul gak tuh? Nah sekarang doanya si security apa tadi? Doa bininya apa? Ya Allah bikin gede rumah saya. Iya kan? Supaya jadi 2 kamar. Boro-boro dikabul sama Allah. Malah sekarang Allah bikin sesek tuh rumah.
Anaknya berapa tadi? 2. Anaknya mau dititipin berapa? 2. Mau ditaruh di mana? Karena itulah si security godek-godek. Ini Allah apa yang maunya? Katanya siapa yang berdoa dikabul. Ini boro-boro dikabul, malah tambah sempit. Enggak diiyain adiknya. Kalau dia ke Arab Saudi, emang siapa nih ponakan? Tapi diiyain, ditaruh di mana? Akhirnya nyerah nih si security. Apa kata si security? Tungguin pok lu aja dah. Abang gak bisa ngomong. Sebab abang tahu banget nih. Udah 4 malam abang ngegadangin dia punya doa. Amin, amin, amin. Supaya dia punya doa dikabul. Adanya nanya, doa apaan bang? Rumah ini supaya tambah gede. Lu lagi dateng nih. Bikin sesak aja lagi bawa 2 anak. Mau taruh di mana? Mau taruh di Ethernet. Gitu. Yalah bang, pokoknya di mana kek. Taruh dah nih 2. Titip. Ya, di rak sepatu gak apa-apa kalau muat. Ini kisah nih ada bener nih. Subhanallah. Dan hebatnya selalu hadir orang-orang soleh dari rumah yang kayak begini. Kalian pikir Ustadz jadi soleh lahir dari rumah jembatan 5? Nggak serta-merta tuh. Ustadz lahir tambah soleh itu ketika kamar 2x3. Ketika di dalam sel baru sadar, Allah, iya bener kita hidup banyakan seneng ya. Dari situ tuh lahir. Tentu keluarga punya peran yang sangat luar biasa. Tapi maklumat ini Ustadz kasih tahu, banyak orang-orang hebat lahir dari ketiadaan. Jadi gak usah khawatir. Apa kata si security? Lu pulang dah. Kalau nanti mpok lu datang, abang bilang dia setuju, namanya dia yang punya doa, ya tinggal masuk. Di mana kek dah nih? Begitu. Nggak lama pulang istrinya bawa tentengan. Mau ngomong nih si security, Dek, tadi abang punya adik datang bawa ponakannya 2 mau dititipin di sini. Redok nggak lo? Baru mau ngomong, bininya ngomong begini. Assalamualaikum bang, cium tangan. Alhamdulillah ya bang, kita udah 4 malam nih, sholat malam. Ini malam Jumat, malam yang kelima, Sayyidul Ayam. Insya Allah doa dikabul. Nah repot dah. Repot nih, mau ngasih tahu, paham nggak? Mau ngasih tahu ada selangan, nggak bisa. Ayo bang, kita bangun lagi malam ini. Kita berdoa supaya Allah betul-betul ngabulin kita punya doa. Rumah kita nih bang ya, dia tambah gede, tambah luas. Anak kita ntar bisa di mana aja. Wah, pusing gini. Lakinya pusing. Akhirnya niat pengen ngomong nggak jadi. Nah saat itu kemudian si suami meninggalkan rumah dalam keadaan begini niatnya. Baik ya Allah, ntar malam saya akan bangun malam. Saya akan bangun duluan, lebih dulu daripada istri saya. Nah itulah yang dimaksud dengan watabattal ilahi tabtila. Coba lihat lagi ayatnya. Ayo semua lihat lagi ayatnya. Ayat ke-7, ayat ke-8. Lihat ayat yang ke-8, surah Al-Muzammil. Wadhkur isma rabbika watabattal ilaihi tabtila. Itulah yang disebut dengan tabtila itu seperti itu. Nawaitu benar bangun malam. Bagaimana para santri? Nawaitu benar bangun malam enggak? Nah, kita lihat aja deh bangunnya seperti apa. Ustadz sebenarnya tidak memerlukan semua bangun malam dalam keadaan seperti ini. Ada satu aja nih, itu nolongin kita semua. Ada satu aja nih yang bangun segar, itu insya Allah nolongin kita semua. Jadi berbaik-baik hatilah kepada teman-teman yang ibadahnya bagus. Beliin dia gorengan, beliin dia minuman.